Pria ini namanya Daniel LaPlante. Orang-orang nyebut dia psikopat. Tapi kalau kamu tahu gimana masa kecilnya, mungkin kamu bakal ngelihat dia dengan cara yang beda. Di kota kecil Pepperell, Massachusetts, dua kakak adik, Annie dan Jessica, yang waktu itu masih berduka banget karena kehilangan ibu mereka, lagi berusaha buat menjalani hidup kayak biasa. Tapi tiba-tiba, barang-barang di rumah mulai pindah tempat sendiri. Sampai satu malam, mereka dengar suara ketukan dari dalam dinding. Dan dari situlah mimpi buruk mereka dimulai. Ini kisah nyata yang bakal bikin kamu mikir 2 kali sebelum tidur malam ini. Kasus Daniel LaPlante bukan cuma soal penghilangan nyawa, tapi juga soal kengerian psikologis dan kenyataan kalau seseorang bisa aja sembunyi di rumahmu, diam-diam ngeliatin kamu. Sebelum kita mulai ceritanya, kalau kamu suka cerita kriminal nyata tentang sisi gelap manusia, langsung aja klik subscribe sekarang, karena cerita berikutnya bisa lebih gila dari yang kamu bayangkan. Daniel LaPlante lahir tanggal 15 Mei tahun 1970. Sekilas dia kayak remaja biasa, tapi ternyata masa kecilnya tuh jauh dari kata normal. Dia sering dibully sama temen-temennya, karena badannya bau, penampilannya kumal, dan tatapannya dingin, nyeremin pokoknya. Tapi itu belum seberapa dibanding apa yang dia alami di rumah. Daniel jadi korban kekerasan fisik, dan lebih parahnya lagi, dia juga jadi korban pelecehan ayah kandungnya sendiri. Setelah orang tuanya cerai, Daniel tinggal sama ibu, ayah tiri, dan 2 saudara tirinya. Tapi bukannya jadi lebih baik, dia malah dikucilkan. Kayak orang asing yang gak pernah diterima di keluarganya sendiri. Bahkan, ayah tirinya juga nyakitin dia. Gak cuma fisik, tapi juga menjadikan Daniel objek pemuas nafsu. Daniel yang waktu itu masih kecil, terlalu takut buat cerita ke siapapun. Dia pendam semua sendiri, dan perlahan itu mematikan nurani dan empatinya. Tatapannya makin kosong, ekspresinya datar, orang-orang mulai nganggap dia aneh, bahkan menakutkan. Waktu dia lagi berusaha bertahan di tengah hinaan dan trauma yang dia pendam sendiri, dia akhirnya didiagnosis punya gangguan hiperaktif. Orang tuanya bawa dia ke psikiater, tapi bukannya membaik, malah makin parah. Karena psikiater itu juga melecehkan Daniel selama sesi terapi. Dan dari situlah, sisi gelap dalam diri Daniel mulai tumbuh. Umur 14 tahun, dia udah mulai terlibat dalam kasus kriminal. Masuk-masuk rumah orang, nyolong barang-barang, terus dia sengaja ninggalin jejak buat nakut-nakutin si pemilik rumah. Aksinya makin lama makin gila. Kayak dia tuh lagi ngelampiasin kemarahan, kenapa dia selalu jadi korban yang gak pernah diperhatiin. Nah, di tahun 1986, ada 2 kakak adik, Annie dan Jessica, yang baru aja kehilangan ibu mereka. Mereka berusaha tetap hidup normal walaupun hati mereka masih hancur. Ayah mereka, Brian, juga gak bisa selalu ada di rumah, karena harus kerja dari pagi sampai malam biar bisa nafkahin anak-anaknya. Rasa kehilangan itu bikin Annie dan Jessica jadi sangat merindukan kehadiran sosok ibu. Malam-malam sebelum tidur, mereka selalu doa dan berharap bisa ketemu ibu mereka lagi, atau seenggaknya merasakan kehadiran ibu mereka, walaupun mereka tahu itu udah gak mungkin. Sampai satu malam, waktu ayah mereka lembur dan mereka cuma berdua di rumah, Annie yang masih 9 tahun dengar suara langkah kaki. Dia langsung lari ke kamar Jessica. Ternyata Jessica juga dengar hal yang sama. Awalnya mereka takut, tapi di satu sisi mereka juga punya harapan kecil. Jangan-jangan ini pertanda ibu mereka datang. Tapi setelah itu, keanehan-keanehan mulai muncul. Barang-barang di rumah tiba-tiba pindah tempat, makanan di kulkas hilang, TV nyala sendiri, dan yang paling serem, ada suara ketukan dari dalam dinding. Setiap mereka periksa, nggak ada apa-apa. Gak ada binatang, gak ada kerusakan, tapi suara-suara itu tetap ada. Bahkan makin lama, makin sering. Mereka akhirnya ceritalah ke ayahnya. Tapi Brian mikirnya itu cuma halusinasi karena mereka masih berduka. Sampai satu malam, Jessica dan Annie dengar suara ketukan lagi. Kali ini, mereka beraniin diri buat cari tahu. Jessica ngajak Annie periksa seluruh rumah. Waktu mereka sampai di ruang bawah tanah, ketukan itu tiba-tiba berhenti. Tapi pas mereka balik badan,
Mereka ngelihat tulisan di dinding. Aku di kamarmu, datang dan temukan aku. Mereka panik, langsung lari keluar dan minta tolong sama tetangga. Waktu Brian pulang dan ngecek tulisan itu, ternyata itu dari saus tomat, bukan darah. Jessica dan Annie ngotot itu bukan ulah mereka. Tapi Brian tetap yakin kalau dua anaknya mengalami gangguan psikologis akibat kehilangan ibunya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumahnya sempat tenang, gak ada kejadian apa-apa. Tapi malam menyeramkan itu terulang lagi. Jessica dan Annie berdua lagi di rumah. Suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini mereka ambil pisau dapur, mereka berusaha cari dari mana sumber suara itu. Kedengarannya dari kamar Annie di lantai atas. Pas mereka sampai di ambang pintu, ada tulisan lagi di dinding kamar itu. Aku kembali, temukan aku. Lalu mereka dengar suara dentingan. Pelan-pelan mereka jalan ke arah suara itu. Dan waktu mereka nyampe di ruang tamu, mereka ngelihat sesuatu yang bikin mereka kaku di tempat. Di sudut ruangan, berdiri sosok pria yang tersenyum ke arah mereka. Pakai gaun pengantin milik mendiang ibu mereka. Wajahnya dicat putih, tangan kirinya megang pisau, tangan kanannya megang palu. Mereka teriak histeris dan langsung kabur keluar, minta bantuan tetangga buat telepon polisi. Tapi waktu polisi datang, rumah itu kayak kosong. Cuma barang-barang di rumah itu udah acak-acakan dan berantakan. Tapi polisi nggak nyerah, mereka periksa seluruh rumah. Sampai akhirnya, di ruang bawah tanah, polisi nemuin hal yang mencurigakan. Ada lubang di dinding. Dan ternyata lubang itu nembus ke rongga kosong di balik dinding rumah. Dan disitulah Daniel LaPlante sembunyi. Dia bikin terowongan kecil di balik dinding. Dia tinggal di sana, bikin ruang sendiri. Terowongan itu terhubung ke semua kamar. Daniel juga bikin lubang kecil buat ngintip, ngawasin aktivitas Brian, Jessica, dan Annie. Dia tahu persis kapan harus keluar buat nyolong makanan, mindahin barang, atau nulis ancaman. Daniel tinggal di balik dinding itu selama berminggu-minggu. Waktu ditangkap, dia dikirim ke fasilitas remaja. Tapi dia nggak ditahan lama. Karena nggak ada kekerasan fisik, dia dianggap nggak terlalu berbahaya. Bahkan beberapa waktu kemudian, ibunya bantu bayar uang jaminan. Jadi dia dibebaskan selagi nunggu jadwal persidangan. Dan saat itulah, horor yang sebenarnya baru aja dimulai. 1 Desember tahun 1987 di kota Townsend, Massachusetts, Priscilla Gustafson, seorang guru SD, nggak masuk kerja, nggak bisa juga dihubungi. Suaminya Andrew ngerasa ada yang nggak beres. Dia pulanglah lebih awal. Pas dia masuk ke rumah, suasananya sepi. Tapi waktu dia masuk ke kamar tidur, dia nemuin istrinya tergeletak nggak bernyawa. Ada luka tembak di bagian kepala dan tanda-tanda kekerasan seksual. Di kamar mandi, 2 anak mereka yang masih kecil, William yang masih berumur 5 tahun, dan Abigail yang baru 7 tahun, ditemukan tenggelam di bak mandi, dihabisi dengan kejam. Polisi langsung gerak cepat, dan gak butuh waktu lama sampai semua petunjuk mengarah ke Daniel LaPlante. Daniel tinggal cuma beberapa blok dari rumah keluarga Gustafson, tapi pas polisi datang ke rumahnya, Daniel udah kabur. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. 3 hari kemudian, Daniel ketemu di hutan. Dia basah, kedinginan, dan di sakunya ada barang-barang milik korban, termasuk pistol kaliber 22 yang dia pakai untuk menghilangkan nyawa Priscilla. Tahun 1988, Daniel diadili atas 3 penghilangan nyawa. Dan fakta tragis lainnya, Priscilla ternyata sedang hamil 3 bulan saat nyawanya dihilangkan Daniel. Di pengadilan, terungkap semua kebrutalan Daniel. Dia bukan cuma menghilangkan nyawa, tapi juga mempermainkan korbannya, memperkaos, menyiksa, dan mengintai mereka. Semuanya dengan rencana yang dingin. Jaksa sampai bilang, ini manusia tanpa empati. Daniel gak menunjukkan penyesalan sedikit pun di pengadilan, dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Tapi, di tahun 2013, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kalau ngasih hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat ke remaja itu dianggap gak konstitusional, kecuali dalam kasus luar biasa. Karena Daniel masih 17 tahun saat melakukan kejahatannya, kasusnya dibuka lagi. Lalu, di tahun 2017, Daniel minta hukumannya ditinjau ulang. Dia ngaku udah berubah, dia bilang dia menyesal dan bertobat.
Tapi keluarga korban gak bisa terima. Mereka hadir di persidangan, nangis, karena harus ngulang lagi luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Akhirnya, hakim memutuskan Dani LaPlante tetap akan menjalani hukuman seumur hidup. Kasus Dani LaPlante bukan sekadar kejahatan biasa, dia potret dari sisi gelap manusia. Bayangin, seseorang bisa sembunyi di tempat yang kamu anggap paling aman, di rumahmu sendiri. Jessica dan Annie hidup bertahun-tahun dengan trauma, karena mereka sadar selama ini mereka diawasi dari balik dinding. Dan keluarga Gustafsson kehilangan segalanya, gara-gara seorang remaja yang berubah jadi monster brutal. Kadang, yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi manusia. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Karena di channel ini, aku bakal bawain cerita nyata paling menyeramkan yang belum tentu bisa kamu lupain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay curious.